Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian kitab Safinatun Najah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita yang pada kesempatan ini insya Allah akan masuk pada pasal ke-14. Pasal ke-14 tentang asbabut tayammum atau sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Nah, pembahasan ini nanti sebenarnya akan bersambung dengan pasal ke-15, 16 dan 17. Nanti di bab atau pasal ke-15 ada tentang syarat tayamum, di pasal ke-16 ada rukun tayamum, dan pasal ke-17 yang membatalkan tayamum. Baik. Nah, kali ini kita akan masuk ke pasal ke-14 terlebih dahulu, yaitu terkait dengan sebab-sebab dibolehkannya tayamum atau asbabut tayammum. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal asbabut tayammumi, sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Itu ada berapa? Salasatun, ada 3. Yang pertama yaitu adalah faqdul ma'i, tidak adanya air sama sekali. Yang kedua wal maradu, yaitu karena sakit. Tentu saja sakit di sini adalah nanti ada ketentuannya atau kriteria-kriterianya, nggih. Artinya tidak sembarang sakit kemudian bisa tayamum, tapi sakit yang seperti apakah yang itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Wal ihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin. Air tadi ada, wal ihtiyaju ilaihi, membutuhkan atasnya, atas air itu, li'atoshi hayawanin muhtaramin, untuk keperluan menjaga kehausannya hewan yang dihormati. Hewan, atau sebenarnya nanti di sini pembahasannya ada lanjutannya nih. Yang dimaksud hewan yang dihormati seperti apa? Nah, kemudian ada lanjutannya masih di pasal ke-14 ini, ghairul muhtaramin, yang tidak termasuk dari yang dihormati, yang tidak muhtaram. Apa? Sitatun, ada 6. Nah, 6 yang termasuk tidak di apa ya bahasanya ya yang pas, yang tidak diprioritaskan untuk diberikan air terlebih dahulu ketika airnya sedikit. Nah, tadi jadi kan saya ulangi sedikit nih. Sebab-sebab untuk orang boleh tayamum tadi kan ada 3. Yang pertama karena memang nggak ada air sama sekali. Nah, nanti ini ada kriterianya nih, bagaimana yang dimaksud tidak ada air sama sekali. Yang kedua adalah yang sakit. Nah, yang sakit itu yang seperti apa? Nah, yang ketiga ini adalah sebenarnya ada air tapi sedikit. Nah, tetapi karena yang sedikit itu diperlukan untuk ada binatang yang hayawan al-muhtaram, ya, hayawanin muhtaramin, ada hewan-hewan yang dihormati,
maka yang dia juga kehausan maka bisa diprioritaskan untuk dia, kan itu. Nah, tetapi sebenarnya lanjutannya yang dimaksud yang muhtaram itu tidak hanya hewan. Loh, kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Ghairul muhtarami sitatun. Selain hewan yang tidak dihormati itu termasuk diantaranya ada 6. Nah, yang tidak termasuk apa? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Loh, kan ini jelas bukan hewan ya. Nanti jadi yang dimaksudkan yang di sini juga termasuk bukan hanya hewan, tetapi termasuk manusia bahkan yang meninggalkan sholat. Nah, itu nanti ini termasuk tidak yang harus diprioritaskan untuk menggunakan air. Wazanil muhsan, pezina muhsan. Nah, jadi pezina muhsan itu adalah orang yang sudah menikah atau berpasangan, punya suami, punya istri, tapi dia justru melakukan perbuatan zina dengan orang lain, selingkuh dan lain sebagainya. Atau mungkin menurut yang saya baca-baca juga tidak hanya orang yang masih punya pasangan, mungkin janda atau duda juga yang melakukan perbuatan zina. Ya tentu saja ya, zina namanya ya nggak halal ya, artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah berkeluarga. Nah, itu juga termasuk zina muhsan. Wal murtad, orang yang murtad, nah itu juga tidak termasuk yang diprioritaskan. Wal kafirul harbi, orang kafir yang memusuhi Islam, memerangi, ya kan. Kemudian wal kalbu al akur, yaitu anjing yang buas. Ya. Jadi anjing yang buas, yang tidak jinak, itu termasuk yang tidak dihormati atau tidak harus diprioritaskan. Yang terakhir adalah wal khinzir, babi. Nah, itu yang tidak termasuk hayawanul muhtaram atau mereka-mereka yang perlu diprioritaskan ketika air itu tinggal sedikit. Nah, baik jamaah sekalian, mari kita coba bahas sedikit lebih dalam tentang pasal ke-14 ini, berbicara tentang tayamum ya. Sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Oh ya, pengertian tayamum itu apa tahu sebenarnya? Tayamum itu adalah kalau secara bahasa al-qasdu, berkehendak, tapi kalau secara istilah adalah tayamum sampainya debu untuk bersuci. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu dengan menggunakan debu yang suci dengan cara apa? Mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, tentu saja dengan niat dan tata cara yang tertentu, kan begitu. Itu tayamum, yaitu menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan tangan dengan niat untuk bersuci, ya, dengan tata cara tertentu, dan ini digunakan sebagai pengganti bersuci ketika kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu yang apa? Nah, ini yang kita bahas. Sebab-sebab orang itu boleh menggunakan tayamum sebagai pengganti bersucinya. Yang pertama adalah kalau di dalam sebab-sebab tadi disebutkan orang yang boleh bertayamum adalah ketika tidak ada air sama sekali. Nah, orang yang tidak menemukan air sama sekali itu kondisinya ketika seperti apa, kan itu ya. Kondisi air yang tidak tidak diketemukannya air sama sekali itu, dalam beberapa penjelasan tayamum itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah yang ada beberapa kondisi, situasi, betul-betul di sekitar dia itu, kalau mohon maaf,
Dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan kalau dia berada di tempat yang datar, ya, ketika dia berada pada tempat yang datar, kemudian dia betul-betul melihat kanan kirinya itu keempat penjuru, ya, semuanya itu dilihat sudah tidak ada sama sekali, maka itu boleh untuk bisa dikatakan sebagai oke, itu tidak ada air, tidak menemukan air. Tetapi ketika pada jarak tertentu, haddul ghus kalau nggak salah saya menyebutnya, saya agak lupa, ada batas kira-kira 150 sampai 300 meter. Orang biasanya berteriak itu bisa meminta tolong orang yang, bahkan orang yang sedang bekerja pun ketika kita teriaki dia bisa mendengar suara kita. Pak, Bu, tolong apakah di situ ada air misalkan. Ketika di jarak itu di sana ada air, kalau enggak misalkan kalau tidak ada bisakah minta tolong dicarikan air, oke siap misalkan, maka itu belum termasuk dikategorikan oh tidak ada air kita boleh tayamum, karena masih ada jarak tertentu sekitar 300 meter tadi, ya kurang lebihnya, kita bisa memanggil orang dan orang itu mendengar kita dan bisa mencarikan air, maka itu belum menggugurkan kewajiban kita berwudu, artinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan air gitu. Atau pada jarak tertentu yang mana kira-kira kalau di fikih itu disebut setengah farsoh. Farsoh itu sekitar 2,5 kilometer. Nah jarak ini tidak ada orang nih, tidak ada orang. Kita bisa mencari, coba ketika kita merasa kayaknya dalam jarak 2,5 kilometer dari sini atau hampir 3 kilometer kok kayaknya di sana itu ada. Kalau kita memang merasa meyakini di sana itu ada, itu kita masih punya kewajiban untuk mencari ke titik air itu. Gitu. Nah, tapi kalau sudah lewat dari jarak itu, ya, tadi yang kedua ya, kalau pertama dalam jarak kira-kira pertama kita melihat situasi kanan kiri kita itu ada air nggak, nek ora ono blas, memang betul-betul nggak kita ketemukan air, kira-kira sampai 300 meter itu masih yang agak dekat ya, 300 meter kita bisa nyari orang itu, bisa minta tolong orang untuk nyarikan atau enggak gitu kan. Kalau enggak ada orang yang untuk nyarikan, kita masih dikasih jarak sekitar 3 km ya, 3 km. Ini ada ketentuannya sih di fikih. Saya detailnya ini kalau di sini saya bacakan ya, sekitar setengah farsoh, kurang lebih 2,5 km ya. Itu kita masih bisa meyakini kayaknya di sana ada. Nah, maka itu masih berkewajiban kita untuk mencarinya, gitu ya. Tapi kalau sudah lewat di atas itu, lebih dari 3 km, 2,5 sampai 3 km tadi, walaupun di sana kita meyakini sana ada, tapi itu sudah lebih dari 3 km, maka kita sudah gugur kewajiban untuk menemukan air itu. Artinya kita sudah diperbolehkan untuk bertayamum ketika mendapati situasi seperti itu. Dari jarak tinggal kita, tempat kita berada itu, ya, kok dalam rentang kira-kira 3 km sekitar memang susah untuk mencari air, mendapatkan air, maka sudah gugur kewajiban untuk mencari air untuk wudhu. Artinya kita sudah diperbolehkan untuk bertayamum. Nah begitu, ini yang masuk kategori tidak ada air ya. Atau tadi masih, kalau memang masih ada orang yang bisa nyarikan air ya, apalagi zaman sekarang komunikasi lewat handphone atau media telekomunikasi sangat mudah. Pak, tempatmu ada air nggak? Oh ada, minta tolong dikirim sini bisa? Oh bisa.
Gojek juga bisa, pakai apa bisa, mudah. Nah itu masih sangat memungkinkan untuk berwudu begitu. Ya, ini yang pertama nggih, ketentuan tentang boleh tidak berwudu diganti dengan tayamum, atau bersuci diganti dengan tayamum ketika betul-betul tidak ada air. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa orang diperbolehkan untuk bertayamum karena sedang sakit. Nah, sakit yang di sini ini yang seperti apa? Nah, sakit yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja ketika ada kriteria-kriterianya, misalkan gini. Ketika dia menggunakan air, maka sakitnya akan menjadi tambah parah. Misalkan orang habis kecelakaan parah, kemudian di beberapa bagian tubuhnya, termasuk bagian yang harus ketika wudhu menjadi bagian-bagian anggota badan yang harus dibasuh, itu kok terluka parah yang menghindari untuk kena air dahulu, ya maka yang seperti itu wah ini kalau kena air nanti makin parah, padahal nggak boleh dibungkus. Kenapa? Kalau dibungkus nanti nggak cepat kering lukanya, misalkan begitu. Jadi ini sangat dilematis nih. Ketika dia dibungkus itu nggak cepat kering lukanya, tapi kalau dibuka nanti dibasuh dengan air, maka ini akan tambah parah, kan begitu. Nah maka ya yang seperti itu boleh untuk bertayamum. Atau sebenarnya dia tidak sedang sakit, tetapi mungkin pada situasi dan kondisi tertentu air yang terpakai untuk wudhu itu atau untuk bersuci itu kok ternyata riskan membuat dia alergi. Misalkan dia di daerah pegunungan atau apa yang sangat dingin misalkan, atau airnya seperti apa misalkan, yang mana ini rawan sekali kalau ini bisa memunculkan penyakit buat dia, alergi dan sebagainya. Artinya malah membahayakan lah, kira-kira singkatnya begitu. Maka yang seperti ini juga masuk kategori yang diperbolehkan bertayamum atas alasan sakit. Nah begitu. Nah, atau yang ketiga, sebenarnya ya nggak masalah, kena air nggak apa-apa, nggak parah-parah banget, tetapi mungkin ini berefek sembuhnya makin lama. Nah, bikin parah enggak juga, tetapi kalau kena air terus yo saya suwe nggak cepet sembuh begitu. Nah, ini juga termasuk yang diperbolehkan untuk tidak berwudu menggunakan air atau bersuci dengan menggunakan air, tetapi bisa diganti dengan bertayamum. Nah, ada dalilnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan an Jabir qala kharajna fi safarin. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar dalam rangka safar. Fa asaba rajulan minna hajarun, lalu seorang di antara kami ada yang terkena batu. Fasajjahu fi ra'sihi, dan kemudian kepalanya terluka. Tsumma talama, fasajjahu fi ra'sihi, ya terkena batu dan terkena batu dan juga kepalanya, di kepalanya kemudian menjadi terluka. Mohon maaf, fasajjahu fi ra'sihi, ya, maka kemudian batu itu mengenai kepalanya sehingga terluka. Tsumma talama, kok dia ihtilam, mimpi basah, ya kan? Fasa'ala ashabahu, maka dia bertanya kepada temannya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, ya, apakah
aku mendapati keringanan untuk tayamum gitu. Faqalu ma najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapatimu pada adanya keringanan. Nah, wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu bisa engkau masih mampu menggunakan air untuk mandi gitu. Faghtasala, maka orang tersebut mandi junub. Famata, ternyata dia mati setelah itu. Falamma qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mungkin lukanya tadi agak parah berarti ya. Luka kena batu di kepalanya sampai berdarah, tapi mungkin orang pas melihat parah banget kok gitu. Kamu tetap wajib mandi teman. Ternyata setelah mandi dia mati gitu. Nah, ini unik juga ini kisahnya ini. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami tiba menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, maka kami menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Ya, ada orang yang mati gara-gara mandi basah tadi ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, qatalahumullahu alla sa'alu. Qatalahumullahu, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Alla sa'alu, hendaklah mereka bertanya, idlam ya'lamu, jika tidak punya ilmu. Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al, karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu bertanya. Innama kana yakfihi, cukup baginya sebenarnya ya. Innama kana yakfihi, sebenarnya cukup baginya ayyatayammama, untuk bertayamum saja, wa ya'sira, dan mengusap lukanya. Nah, hadis riwayat Abu Daud nomor 336, Ibnu Majah nomor 572, dan dalam kitab Imam Ahmad bab 1 ayat poin hadis ke-330. Nah, hadis ini termasuk hadis hasan. Artinya sebenarnya dalam kasus yang seperti ini tadi, orang yang terluka yang parah itu bahkan bersuci mandi wajib ya, nggak hanya berwudu, itu pun bisa diganti dengan tayamum kan begitu. Dan yang bagian yang luka tadi cukup diusap saja kan begitu. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa orang yang sakit bisa diganti dengan tayamum untuk bersuci ketika mengkhawatirkan sakitnya ini bisa makin parah ketika terkena air. Bahkan tadi sampai menghilangkan nyawa begitu. Baik. Kemudian yang ketiga yang yang boleh menyebabkan orang tayamum adalah airnya itu hanya cukup untuk minum binatang yang dihormati. Jadi wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Jadi air yang ada itu hanya cukup untuk minum siapa? Ya minum orang atau minum hewan yang dimuliakan tadi. Nah, gitu. Nah, dalam surat Al-Maidah juga disebutkan ayat ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak beroleh air maka bertayamumlah. Nah, air yang sedikit tadi yang hanya cukup untuk diminum tadi, baik itu sebenarnya di sini penjelasannya adalah yang diminum untuk binatang atau hanya cukup untuk minum kita sendiri. Ya, logikanya begini nggih.
hanya cukup untuk minum binatang saja kita diminta memprioritaskan untuk dia, apalagi itu hanya cukup untuk minum kita, begitu manusia kan itu. Nah, tapi di sini tadi ada pengecualiannya. Air yang itu kan artinya begini, air ini cukup sedikit, hanya cukup untuk minum saja kan itu. Maka ketika kondisi seperti itu ya kita punya kewajiban menjaga hifdzun nafs ya, menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita. Maka air itu jangan digunakan untuk bersuci kalau memang hanya cukup untuk wudhu, sementara tidak tersedia air yang lainnya. Nah, tadi kita ingat di kriteria pertama ya, tidak ada air itu seperti apa di sebab yang pertama tadi. Nah gitu. Maka yang seperti itu ketika kondisi airnya sangat terbatas, hanya cukup untuk minum, untuk diri kita sendiri, atau mungkin hanya cukup untuk kita dan binatang yang termasuk kategori muhtaram tadi, maka ini kita diperbolehkan untuk tayamum. Kecuali masih jelas ada sisanya, nah itu bisa harus tetap wudhu, wajib tetap untuk bersucinya dengan itu. Tapi kalau hanya sangat sedikit, maka kita bisa memprioritaskan untuk yang lain tadi. Artinya untuk kita sendiri yang memang mepet untuk wudhu minum kita, atau untuk binatang yang kita termasuk muhtaram tadi. Tetapi kalau masih sisa kok hanya untuk yang lainnya 6 kategori berikutnya, maka tetap tidak menggugurkan. Akhirnya sidik tok, hanya cukup untuk kita wudhu plus 6 orang atau 6 kategori berikut ini, maka kita tetap wajib wudhu. 6 kategori yang tidak membatalkan mohon maaf, agak saya susun dulu kata-katanya. 6 kategori yang tidak pantas untuk diprioritaskan untuk diberi air. Ya. Jadi situasinya airnya sedikit tok nih, airnya sedikit nih, hanya cukup untuk kita wudhu ya. Atau kita kasihkan untuk 6 orang ini tadi, maka kita harus tetap untuk wudhu. Nah, 6 kategori yang tidak perlu kita prioritaskan untuk dikasih air adalah 1. Jadi adalah ghairul muhtaram, yang tidak termasuk untuk diprioritaskan dikasih air, gitu sajalah mudahnya. Sitatun, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Dia nggak punya kewajiban sholat, bukan nggak kewajiban sholat. Dia orang yang memang sudah nggak mau sholat gitu. Ya jangan dikasih itu airnya. Sidik kok kayak gitu. Kita dulu untuk wudhu. Yang kedua, wazanil muhson tadi, orang yang pezina muhson. Nah itu yang kayak gitu juga jangan diprioritaskan dikasih air. Yang ketiga, wal murtad, orang murtad ini juga jangan diprioritaskan. Wal kafirul harbi, orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kita, memusuhi Islam, maka itu juga jangan diprioritaskan. Yang kelima, wal kalbul akur, anjing yang galak, yang buas, ini juga jangan diprioritaskan. Wal khinzir, dan juga babi gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, sebenarnya ini jadi kita bukan dalam perspektif tertentu. 4 kategori tadi kan berarti 4 golongan orang manusia tadi kan itu kayak sejajar dengan levelnya binatang buas ya, anjing buas maupun babi, yaitu pezina muhson ya kan, orang yang meninggalkan sholat itu dalam cara pandang tertentu maksudnya gitu ya. Bahkan Islam ini ingin mendudukkan jadilah orang muslim yang baik, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan, jangan hanya KTP-nya gitu ya, jangan main-main dengan agama kan begitu. Maka termasuk di sini ketika kondisi emergensi, air yang tidak banyak, butuh untuk bersuci ya, maka kita itu bisa padahal tadi diperbolehkan hayawanin muhtaramin itu termasuk adalah sebenarnya binatang yang memang mulia, misalkan anjing yang tidak galak, anjing jinak yang itu memang, ataupun mungkin binatang-binatang lain seperti yang ya kuda
atau itu memang sangat diperlukan untuk kita untuk menjamin kelangsungan hidup kita, itu masih bisa dimuliakan, diprioritaskan untuk dikasih air walaupun airnya sedikit. Nah itu lebih mulia, lebih dimuliakan kan itu. Tetapi kadang di sini dikatakan bahkan nek wong sing wis ra gelem salat padahal dia muslim, nah itu enggak kalah tidak mengalahkan kemuliaan binatang yang lain tadi gitu. Nah ini sekilas sedikit pembahasan dari sisi lain ketika kita bicara hayawanin muhtaramin dan ghairul muhtaram, dan yang termasuk tidak diprioritaskan atau dimuliakan itu adalah termasuk orang-orang tadi kan begitu. Dan juga ada binatang yang memang anjing buas dan juga babi kan itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah jamaah sekalian, inilah pembahasan tentang sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Mungkin bisa saya ulas sedikit nggih, karena saya sendiri tadi merasa ketika menjelaskan kok kayaknya agak sedikit ngalor ngidul. Kesimpulannya begini, sebab-sebab dibolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah karena memang betul-betul tidak ada air, dan tadi kriterianya goleki kiwa tengen ya wis ra nemu, sampai jarak kira-kira 3 km itu kira-kira nek di sana masih ada persangkaan, kayaknya di sana ada, masih wajib mencari. Tapi kalau sudah lewat dari 3 km selebihnya maka itu sudah dianggap jauh dan tidak perlu kita mencarinya lagi. Walaupun kita yakin di sana ada, nek kita mencari ke sananya sudah susah, sudah diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit ya. Orang yang sedang sakit yang mana ketika nanti berinteraksi dengan air maka itu bisa memperparah sakitnya atau membuat sakitnya nggak segera sembuh, atau mungkin karena kena air nanti jadi membuat dia semakin mungkin alergi dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu termasuk dia boleh untuk tayamum. Yang ketiga, sebenarnya ada air dan dia tidak masalah ketika berinteraksi dengan air itu, tetapi airnya sedikit sekali, hanya cukup buat minum dirinya atau minum untuk hewan ternaknya, atau hewan ternaknya atau hewan yang mulia tadi. Nah, bukan termasuk yang mulia tadi adalah bukan termasuk yang dimuliakan atau boleh diprioritaskan untuk diberi air adalah 1. Orang yang meninggalkan sholat, pezina muhson, kemudian orang yang murtad, orang kafir harbi, kemudian anjing yang galak, dan yang keenam adalah babi. Nah, barangkali itu yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini di lanjutan pembahasan dari kitab Safinatun Najah pasal ke-14 semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.